Lantas persepsi dari Surya Paloh apa secara analisis? Secara analisis persepsi dari Surya Paloh, dia sudah menganggap siapapun yang datang dari istana, dia adalah musuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menganalisis tipis-tipis politik terkini ya, terkait menjelang pemilu 2024. Jadi ada dua momen yang akan kita soroti. Yang pertama ada momen pertemuan 6 parpol di istana yang dihadiri oleh PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Golongan Karya, P3, PKB, Gerindra. Di pertemuan 6 parpol ini, lantas dalam rangka apa? Kalau saya analisis adalah dalam rangka menyetabilkan segenap kekuatan komponen yang ada untuk kemudian menghadapi pemilu 2024. Entah persiapan pemanasan partai, kemudian semuanya disuruh untuk bersatu dalam rangka berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan, seperti halnya yang disampaikan oleh Prabowo setelah keluar dari istana. Ya, katanya Presiden Joko Widodo berpesan kepada dia supaya untuk menyetabilkan, merawat persatuan dan kesatuan menjelang pemilu 2024. Nasdem dan Surya Paloh pada saat pertemuan 6 parpol ini tidak hadir karena mengaku bahwa dia tidak diundang oleh Jokowi. Dari sini kan kita bisa simpulkan Presiden Joko Widodo memang sengaja mengundang 6 ketua parpol kecuali adanya Nasdem. Nasdem tidak diundang. Tapi menurut suara Nasdem terkait hal ini, dia tetap berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga masa akhir jabatannya. Lantas kemungkinan yang bisa kita analisis dari peristiwa ini memang Nasdem memang sudah berlawanan, sangat berlawanan dengan apa yang menjadi jalurnya Presiden Joko Widodo sejak Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Tapi kalau kata Presiden Joko Widodo, Nasdem sudah membuat koalisi sendiri. Jadi itulah yang menjadi sorotan para pendukung Presiden Joko Widodo, yang mana memang Nasdem memang sudah tidak kontras lagi dengan pemerintahan, walaupun menteri-menterinya masih berada di pemerintahan. Kemudian ada juga fenomena yang menarik untuk saya analisis, ini adalah pertemuan LPP, Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Jadi Luhut Binsar Panjaitan ini kan adalah sosok yang menurut saya di pemerintahan itu sangat penting, strategis posisinya, kemudian dalam rangka pengambilan kebijakannya selalu berada dalam koridor tangan kanan Joko Widodo. Artinya dia bisa setara, kita bisa artikan dia bisa setara dengan wakil presiden. Walaupun secara resmi wakil presidennya ada sendiri, tapi ini kan cuma kita menganalisis. Jadi posisinya sudah sama dengan wakil presiden. Jadi apapun terkait keputusan strategis terkait bangsa Indonesia, LPP di situ muncul. Jadi seolah-olah seperti tangan kanannya, bisa disebut tangan kanan. Jadi LPP kita simpulkan adalah orang penting di lingkaran Presiden Joko Widodo, bahkan orang yang dekat di lingkaran Presiden Joko Widodo. Luhut Binsar Panjaitan ini sudah berkali-kali secara rekam jejaknya bertemu dengan Nasdem, bertemu terutama dengan Surya Paloh. Sudah berkali-kali, kisaran 4 kali. Terkait pertemuan ini tentunya kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibicarakan
atau apa yang sebenarnya yang menjadi suatu keputusan berdua. Nah, kalau pembicaraannya terkait memutuskan sesuatu, pertemuan 2 kali saja sudah cukup. Contoh, gagalkan Anies jadi capres atau saya jadi cawapresnya Anies. Nah, ini 1 hari 2 hari saja cukup untuk Surya Paloh mempertimbangkan, untuk Luhut Binsar Panjaitan juga mempertimbangkan. Itu kalau urusannya adalah pengambilan keputusan terkait pemilu misalkan. Tapi ini pertemuannya kan lebih dari 2 kali. Nah, ini artinya apa ini ya? Atau Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh memang sudah merekam situasi politik terkini arahnya mau kemana, sehingga Luhut Binsar Panjaitan mempunyai kepentingan sendiri, Surya Paloh mempunyai kepentingan sendiri dalam rangka menyelamatkan setelah akhir masa jabatan Joko Widodo usai. Nah, ada kesan untuk menyelamatkan kepentingan Luhut Binsar Panjaitan sendiri setelah melihat Presiden Joko Widodo masa jabatannya akan berakhir, atau ingin mencari aman ya. Jadi dia memprediksikan siapa sebenarnya yang akan menjadi pelabuhan untuk dia berlabuh di setelah pemilu 2024. Ini menjadi suatu ancang-ancang. Atau Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Surya Paloh dalam rangka menegaskan bahwa memang Presiden Joko Widodo sudah tidak membutuhkan Nasdem lagi, sudah tidak berada di dalam posisi yang erat antara Jokowi dengan Surya Paloh. Itu pun bisa menjadi opsi, bisa menjadi analisis yang kemudian kita simpulkan bahwasanya memang Luhut Binsar Panjaitan ini adalah lingkaran Presiden Joko Widodo. Jadi tidak main-main dia dalam mengemban misi. Lantas persepsi dari Surya Paloh apa secara analisis? Secara analisis persepsi dari Surya Paloh, dia sudah menganggap siapapun yang datang dari istana, dia adalah musuh saya. Artinya di dalam hal berbicara atau di dalam terkait pencapresan, strategi politik, langkah cawapres dan sebagainya, benar-benar disimpan, benar-benar disembunyikan. Karena yang datang adalah utusan dari istana, misalkan persepsinya seperti itu. Atau opsi-opsi lain yang membuat Surya Paloh menjadi berhati-hati dalam melakukan strategi politiknya. Ini menarik saudara sebangsa setani tentunya, karena pertemuan kedua tokoh ini setelah dinamika politik itu ada. Jadi berkali-kali pertemuan antara Luhut dan Surya Paloh kebanyakan setelah catur politik Jokowi, strategi politik Jokowi itu dilaksanakan. Itu seperti itu. Jadi apakah ini memang menunggu momentum langkah Jokowi kemana dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagi PDIP Perjuangan ini juga perlu di strateginya ini perlu diwaspadai. Menjadi garis pemisah. Apakah Luhut sudah berlabuh ke Nasdem untuk menjadi cawapres dan lain sebagainya. Ini kan bisa menjadi suatu opsi juga dalam rangka menyimpulkan, menganalisis apa isi pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.